warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan bahagia berjumpa lagi dalam kegiatan kita di Jumat sore ini dalam pembukaan pertemuan kita ini. Alhamdulillah salawat dan salam bersama kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dalam hidayahnya semoga Allah juga akan menjadi hatinya dan menjadi orang-orang yang dicintai serta mendapatkan manfaatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, di hari ini kegiatan kita akan kita mulai dengan pembukaan. Pembukaan kita buka nanti dengan pertama kali kita berdoa ya Bapak Ibu agar kegiatan yang akan kita laksanakan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Sebelum memulai aktivitas kegiatan, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita tidak dalamnya ada untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina ya Bapak Ibu. Baik, untuk berikutnya kita akan menyanyikan lagu untuk salam. Bapak Ibu mohon untuk berdiri. Airmu ada tumpah darah, bisakah aku berdiri jadi panurimu? Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airmu. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, saya akan menyampaikan tadi saya ruang penyampaian kepala sekolah kita, Ibu saya, kemudian saya Mas, SMA Satu Mas, Pak Ustaz, Dr. Muhammad Arifullah, MPDI. Bapak Ibu, hari ini adalah diskriminasi budaya positif ini Bapak Ibu sangat penting sekali di dalam kita menjalankan tugas sebagai seorang guru. Karena peran seorang guru adalah menuntut bagaimana peserta didik kita bisa mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu biar selamat dan berbahagia. Maka salah satunya adalah
Apa yang kita lakukan dalam proses pembelajaran adalah berpusat atau berpihak kepada peserta didik. Salah satu yang bisa kita terapkan adalah dengan adanya budaya positif. Agar kegiatan ini bisa bermakna Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu ini terus itu Kepala Sekolah. itu Dalam hal ini akan diwakilkan kepada Bapak Ustaz Dr. Muhammad Fahmullah PPDI. Kepada Bapak saya persilakan mengajukan PPDI agar kegiatan kita ini bisa lebih bermanfaat. Belum termasuk jadi apa ya? Oke, jadi untuk beliau tentunya lebih banyak. Belum juga nanti beliau juga akan memberikan budaya positif yang pernah diterapkan beliau dalam perjalanannya membumi calon guru pembela hubungan Indonesia. Oke, kepada dokter dan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Destinasi budaya tersebut yang insyaAllah akan diwakili oleh calon kemudian saudara peserta salam kita sambungkan ini yang telah mengingatkan kalau kita melihat dari beberapa di semua ini adalah destinasi budaya itu. Kemudian masuk ke budaya positif. Saya coba akan satu memberikan pemahaman tentang destinasi. Bahwa destinasi itu adalah merupakan informasi dari hasil sebuah penelitian atau riset atau dasar yang disampaikan pada halayak umum sehingga hal itu bisa dilakukan konsumsinya. Itu menurut beberapa konteks pengertian dari destinasi. Tapi kalau dilihat dari definisi dan materi, destinasi itu adalah merupakan informasi yang bertujuan memahamkan hasil sebuah studi kemudian bisa dimanfaatkan di semua hal-hal lain. Nah, pada hari ini ada kesempatan ini destinasi budaya positif yang insya Allah akan disampaikan dari Kantor Musyawarati adalah budaya positif tentang disiplin positif dan nilai kebajikan. Kemudian selanjutnya teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan signifikan institusi. Ada sebuah pengalaman dalam hidup ketika saya masih mengikuti pendidikan di pelajaran praktek bahwa di pembelajaran ini ada teori pokok, di situ kata hukuman dibiarkan. Tapi saya dari teman-teman kalau bertanya bahwa hukuman itu perlu atau tidak. Jadi kalau saya menjawab
hukuman tetap tinggi. Hanya juga ada dasarnya kuat. Namun demikian, ada nanti lebih berbeda, lebih jelas. Bapak Ibu berhak untuk menanyakan tentang destinasi pulau sendiri. Apakah nanti strateginya seperti apa? Implementasinya seperti apa? Prosesnya seperti apa? Oleh karena itu, saya mewakili kepala sekolah tidak berpanjang lebar tentang pulau tersebut, destinasi pulau tersebut dulu, dan supaya lebih luas pemahaman kita semua bersama-sama. Mari kita lihat bersama-sama tentang destinasi pulau tersebut dan jangan lupa melihat bahwa dalam destinasi ini yang bertanya di dalam tanya dia bertanya dan menentukan pendapat dan saran. Dia tidak mau mendekat kalau saya bertanya. Kalau saya bertanya tersebut gampang kita bersama-sama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya mewakili kepala sekolah. Destinasi pulau tersebut pada saat hari ini saya mengatakan berbuka dan melaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita simak secara bersama-sama. Kemudian di dalam PNP, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa lanjutkan dulu. Setelah itu nanti ada sesi untuk pertanyaan. Setelah Ibu Beda menyampaikan materi tentang budaya positif. Pada Ibu Beda, saya silakan. Cek Sa. Cek. Cek 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili dalam hal ini adalah Waka Humas Bapak Dr. Muhammad Karimullah MPDI. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang berbahagia hari ini semuanya. Baik, sebelumnya akan saya buka dengan pantun. Pantunnya ini sudah saya pikirkan dari pagi sampai siang, ya sampai hari ini, kira-kira masih teringat nggak ya? Pantunnya begini. Siang hari makan kapurung. Ngambilnya di pantry. Cakep. Pantry SMA. Bapak Ibu jangan murung. Banyak tugas sudah mengantri. Baik, berikutnya akan kita buka lagi dengan ice breaking yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Dani kepada Pak Dani dengan ikhlas ya Pak Dani ya, untuk membuka kegiatan hari ini dengan ice breaking launching terbarunya dari Pak Dani. Pada Pak Dani dipersilahkan. Sedang break, sedang istirahat. Mendingin siap. Lalu dapatnya, kalau dapatnya Biar hafal. padahal sebenarnya panas kamu. Dingin. Jadi pada nanti bisa disosialisasikan. Ya. Pakai musik nih ya Pak Dani ya? Oh nggak pakai ya, sudah. Iya betul. Iramanya irama apa pada nih? Ini senang, di sana senang. Baik saja. Ini nama, kalau Pak Ibu pernah dengar lagu Slacker ya? Ini dapat dari
di tempat cari teman. Ya. Oh, slang. Tapi kebanyakan kayaknya enggak. Ya, pembeliannya orang tua nih. Orang tua jadi ini nih beca bisa. Ya mungkin jadi ini liriknya ya Bapak Ibu. Jadi ini lirik yang saya buat menyesuaikan dengan tema anti bullying. Anti bullying. Ya akan saya mulai Bapak Ibu, kemudian nanti Bapak Ibu ikut. Ini berdiri atau duduk? Gerakannya sekalian. Iya. Oh, pakai gerakan. Pakai anunya dulu. Jadi ini adalah emas ya Bapak Ibu. Kalau emas berarti harus ngambil tapi yang di video itu karena anak-anak juga baru menghafal jadi agak slow ya, seharusnya agak cepat sedikit. Ya, 1, 2, 3. Di sini tempat cari ilmu, salah tempat kalau kau cari musuh. Di sini orang-orang selalu senyum dan sayang, tidak saling ejek-ejekan. Di sini kita saling menghormati, hargai, tidak saling membuli. Di sini kita kolaborasi, semua teman, semua sahabat. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Kita coba nada dulu, kemudian gerakan Bapak Ibu. Ya, berdiri Bapak Ibu, berdiri. Ya, jadi kalau cepat harus di sini tempat cari ilmu, salah tempat kalau kau cari musuh. Di sini orang-orang selalu senyum dan sayang, tidak saling ejek-ejekan. Di sini kita saling menghormati, hargai, tidak saling membuli. Di sini kita kolaborasi, semua teman, semua sahabat. Bisa Bapak Ibu? Ya. Ya, sambil gerakan Bapak Ibu ya. Jadi supaya menarik ini ya. Di sini tempat cari ilmu, salah tempat kalau kau cari musuh. Di sini orang-orang selalu senyum dan sayang, tidak saling ejek-ejekan. Bisa? Ya. Nah, di sini kita saling menghormati, kanan kiri lihat Bapak Ibu ya. Di sini kita saling menghormati, hargai, tidak saling membuli. Di sini kita kolaborasi, semua teman, semua sahabat. Oke, sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Ya. Baik, gerakan Bapak Ibu ya. Semua temannya harus mutar Bapak Ibu ya. Ya. Bisa. Oke. Ya, bisa Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai Bapak Ibu. 1, 2, 3. Di sini tempat cari ilmu, salah tempat kalau kau cari musuh. Di sini orang-orang selalu senyum dan sayang, tidak saling ejek-ejekan. Di sini kita saling menghormati, hargai, tidak saling membuli. Di sini kita kolaborasi, semua teman, semua sahabat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dokter terkait dengan apa sih itu diseminasi begitu, penyebar luasan tentang budaya positif Bapak Ibu. Ya, sebenarnya kalau kita ingin lebih intens seperti apa sih budaya positif ya,
mungkin akan lebih maksimal dan lebih mengena ketika kita langsung mengikuti pendidikan guru penggerak gitu ya, dibandingkan mungkin kita harus step atau mendengarkan yang penyampaiannya mungkin tidak secara langsung ya. Kalau mungkin kita secara langsung di dalam kegiatan pendidikan guru penggerak mungkin akan lebih maksimal dan lebih meyakinkan ya, meyakinkan dengan sebuah pemahaman begitu. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin terkait dengan budaya positif, apa sih yang terpikirkan dalam benak kita ketika kita berbicara tentang budaya positif? Mungkin dari Bapak Ibu. Itu. Oh baiklah, ya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan diseminasi ini harapannya bisa berkontribusi untuk mencapai kompetensi sini. Guru bisa memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Kemudian guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian, ya ini capaian secara umum, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, secara khususnya bisa mendemonstrasikan pemahaman guru mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terhadap konsep perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, serta 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Kemudian bisa menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid. Ini capaian khususnya bisa menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial dan emosional murid. Topik yang akan dibahas kali ini ada 6, apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ya, jadi saya menyebutkan tokoh-tokoh ini karena saya paling penasaran ya ketika ada sebuah pemahaman yang saya ketahui, yang saya temukan di tulisan sebenarnya punya siapa sih gitu. Sebenarnya siapa yang menemukan dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya ini bukan bagian dari materi di pendidikan guru penggerak ya, hanya saya penasaran karena di setiap referensi yang digunakan baik di PMM maupun di khususnya di materi budaya positif ini selalu disuguhkan ada Ki Hajar Dewantara, kemudian ada Diane Gossen, ada Dr. William Glasser, ada Alfikon. Sebenarnya siapa? Saya paling penasaran. Kemudian saya coba browsing, saya coba cari. Ya kalau mungkin Ki Hajar Dewantara pasti kita sudah sangat kenal ya dengan Bapak pendidikan kita ini. Kita tahu Ki Hajar Dewantara itu nama aslinya Raden Maswardi Suryaningrat. Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei
ternyata sudah beberapa puluh tahun yang lalu, 1889, dan beliau merintis jalannya pendidikan untuk kejayaan Indonesia, ya, sehingga beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional, yang ditetapkan 2 Mei sebagai hari lahir Ki Hajar Dewantara sebagai Hari Pendidikan Nasional. Dan ini mewarnai filosofi atau pemikiran-pemikiran di pendidikan negara kita. Ini. Kemudian siapa dia sebenarnya Dayan Gosen gitu? Ternyata setelah kita telusuri dia, ini seorang penulis gitu, pendidik, serta mengembangkan filosofi disiplin restitusi. Nah, yang didasarkan pada motivasi intrinsik atau motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri, atau motivasi yang muncul dari kesadaran diri sendiri. Kemudian menulis banyak buku, ada restitusi, restrukturisasi, disiplin sekolah, dan seterusnya nih. Dayan Gosen. Intinya berarti beliau Dayan Gosen ini bagian dari seorang ya ilmuwan juga ya, yang tentu ilmunya bisa dimanfaatkan oleh kita semua dan pasti lebih valid gitu ya, lebih valid dibandingkan kita berpikir dengan logika kita ya. Kalau mereka para penulis ini, para peneliti ini pasti apa yang ditulis melalui sebuah langkah-langkah yang ilmiah begitu. Begitu juga dengan ada Dr. William Glasser gitu ya. Dia ternyata seorang psikiater ya, psikiater Amerika Serikat yang dikenal sebagai pendiri teori kontrol ya, kualitas, choice theory. Ada teori realitas. Nah, ini juga mewarnai nama-nama ini mewarnai di referensi di modul-modul yang ada di pendidikan guru penggerak maupun di PMM ya. Saya pikir kita percaya bahwa Dr. William Glasser sosok yang memang tentu mempelajari perilaku manusia ya, yang hasilnya pasti ya karena secara ilmiah ya lebih valid begitu ya dibandingkan mungkin dengan akal kita atau dengan logika kita begitu yang belum teruji gitu ya. Kalau peneliti kan pasti ada proses sudah diuji begitu. Nah ini. Kemudian ada ini Alfie Kohn. Nah, ternyata juga seorang penulis, pendidik terkenal, karyanya berkaitan dengan pendidikan dan psikologi manajemen. Ternyata lebih banyak ke psikolog ya, psikologinya ini. Jadi saya merasa bahwa dengan mengikuti di ini pendidikan calon guru penggerak ini harganya mahal begitu. Sayang kalau tidak ikut. Gitu. Kita kuliah di psikolog aja mahal ya ilmunya. Jadi bisa kita menggali informasi-informasi tentang ya psikologi atau perilaku manusia ternyata yang mungkin selama ini terlepas dari pemikiran kita ya, yang bisa jadi juga bertentangan gitu, bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Nah itu dia, ini langsung ke sini ya, budaya positif. Barangkali Bapak Ibu bisa walaupun tadi sudah sekilas disampaikan oleh Bu Rohimah, ada Pak Ustadz ya, barangkali dari Bapak Ibu mempunyai gambaran apa sebenarnya sih yang dikatakan budaya positif, boleh mewakili dari Bapak Ibu yang terbayangkan apa itu budaya positif. Mungkin saya kalau boleh minta tolong, nah dari guru BK ini boleh ya, mohon izin ya. Budaya positif, apa yang terpikirkan dari budaya positif mungkin boleh Bu Okta. Ya. Baik, terima kasih Bu Leni. Tadi budaya positif itu ternyata bisa dipraktekkan langsung adanya pembiasan-pembiasan dengan kalimat yang baik begitu tadi ya, kata maaf, permisi dan seterusnya. Ya. Kita lihat ya. Jadi budaya positif ini kalau kita lihat secara keseluruhan bahwa budaya positif adalah nilai-nilai begitu ya tadi ya. Ada keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan ya. Tadi mungkin termasuk ya pembiasaan-pembiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Baik, jadi tentang budaya positif itu intinya ada nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan pembiasaan. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini dia. Kita hanya ingin bertanya,
dengan 5 pertanyaan ini, dengan 3 pertanyaan, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Ada yang setuju, ada yang tidak, pasti ya. Baiklah. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Pasti ada tidak dan mungkin ada yang setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bisa setuju, tapi mungkin ada bisa tidak setuju. Ya, baik. Kita lanjutkan di slide berikutnya, langsung ke materi atau pemahaman-pemahaman yang tadi di awal sudah disampaikan. Ada apa yang akan dipaparkan yang terkait dengan budaya positif. Di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita langsung ke slide berikutnya. Nah, kita sering ya dengar kata-kata makna disiplin. Apa sebenarnya makna disiplin? Mungkin mohon izin barangkali. Boleh, terima kasih. Begitu. Makna disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya disiplin itu adalah mengerjakan suatu pekerjaan tepat waktu. Disiplin apapun itu dikerjakan tepat waktu, misalnya contoh budaya positif, misalnya sholat tepat waktu. Tepat waktu. Itu salah satu kebiasaan yang baik, ya kan, budaya positif. Mungkin bisa kita kasih contoh, kan. Kayak saya kan satu ruangan sama Bu Titi, saya lihat budaya positif beliau itu selalu sholat tepat waktu. Malah kadang-kadang saya ini molor-molor. Saya kadang malu. Kadang saya lebih mengedepankan urusan dunia. Misalnya pas saya misalnya mengerjakan laporan dona, sebenarnya ini nabung nih, gitu kan. Padahal sebetulnya bisa aja ditunda dulu. Nah, kita ibadah dulu. Jadi itu salah contoh yang saya lihat budaya positif di lingkungan terdekat saya, kan. Jadi ini contoh yang bagus tuh, sholat tepat waktu, yang disiplin, ya kan. Artinya mengerjakan sesuatu tepat waktu. Mungkin kalau di bidang di lingkungan sekolah, mungkin kalau anak-anak, misalnya kalau saya di kelas biasanya ya diusahakan mengerjakan tugas disiplin tepat waktu, misalnya kerjakan kegiatan proyek misalnya. Kasih waktu tertentu dan selesai tepat waktu. Itu contoh sederhananya lah. Iya. Baik. Jadi disiplin itu menurut saya adalah mengerjakan sesuatu tepat waktu dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Jadi ada semacam kepatuhan begitu ya, kepatuhan ya lah. Baik, terima kasih Bu Mai sudah banyak cerita ini ya, sudah bercerita tentang disiplin. Tapi kita coba kembali di slide berikutnya, sebenarnya ada apa sih di kata-kata disiplin? Ya, berasal disiplinnya. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya ternyata belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, ya, apakah betul nih ya, dalam budaya kita, makna kata disiplin lebih atau telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhannya. Sepertinya begitu ya, yang kita rasakan ya. Kemudian ada kecenderungan secara umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai, atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, disiplinnya begitu ya. Datang tepat waktu, takut dimarah gurunya. Datang tepat waktu atau datang di sekolah tepat waktu supaya tidak dikomentari kepala sekolahnya. Karena takut gitu ya. Bukan berasal dari kepatuhan dari dalam diri. Bisa jadi seperti itu kejadiannya.
Baik, kita beranjak ke nilai-nilai kebajikan universal. Ya, di sini nilai-nilai kebajikan di sini bisa dikatakan sebagai sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian di sini ada juga ini pendapat dari William Glasser. Ini yang bikin saya penasaran sampai saya cari siapa dia, William Glasser. Setiap perilaku atau perbuatan itu ternyata memiliki suatu tujuan. Apa yang kita lakukan tuh ada tujuannya. Datang nggak tepat waktu atau datang tepat waktu ada tujuannya. Ini. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Gitu. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapat tujuan mulia yang diinginkan. Ini Diane Gossen. Tentu Diane Gossen ini meneliti perilaku manusia, hasilnya ternyata seperti itu. Kalau kita sudah meyakini bahwa ada nilai-nilai kebajikan yang kita yakini benar, pasti akan muncullah motivasi intrinsik. Nah, kita yakin bahwa beribadah itu adalah suatu bagian dari fokus kita kepada Tuhan misalnya. Tidak perlu disuruh, pasti sudah jalan sendiri. Sholat 5 waktu itu sudah muncul dari intrinsik, bukan karena takut, bukan karena khawatir, bukan karena ingin ditegur, sudah muncul intrinsiknya, motivasi intrinsiknya. Karena kita yakin. Nah, begitu juga harapannya ke siswa, ke murid-murid kita, harapannya juga seperti itu ya. Jadi harapannya siswa mempunyai motivasi intrinsik yang muncul dari dalam dirinya. Dia mengikuti kesepakatan sekolah karena yakin bahwa kesepakatan sekolah ternyata memiliki nilai-nilai kebajikan. Gitu. Tidak memakai lipstik. Nah, misalnya ya, untuk yang perempuan sudah tahu nilai-nilai kebajikannya ada, pasti harapannya tidak akan muncul ada motivasi eksternal ya, karena takut, tapi sudah tahu, oh ternyata pakai lipstik itu seperti ini ya. Nah, ini mungkin tugas kita juga untuk memberikan pemahaman bahwa kesepakatan yang sudah dibuat atau kesepakatan sekolah yang sudah dibuat bertahap sedikit demi sedikit memberikan nilai-nilai keyakinan atau nilai-nilai kebajikan ya universal kepada anak kita, pada siswa kita, sehingga tahu oh ternyata kalau nggak pakai lipstik ini ada nilai kebajikannya misalnya. Oh Kak, supaya kita datang tepat waktu kita harus datang awal waktu, tidak terlambat, ada nilai kebajikannya. Mungkin kita tidak bosan-bosannya mungkin menyampaikan ini loh nilai kebajikan di setiap lini, di setiap poin-poin yang ada di kesepakatan sekolah kita, sehingga harapannya muncullah motivasi internal atau motivasi yang muncul atau dorongan yang muncul dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, kita sudah tidak capek lagi stressing ya dari luar karena anak sudah muncul motivasi internal. Nah, nilai-nilai kebajikan ini ya, nilai-nilai kebajikan ini kalau di Indonesia ini ya kita arahkan ke profil pelajar Pancasila gitu ya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, 6 dimensi ini. Kita coba arahkan ke sana. Kesepakatan sekolah yang kita buat, kita coba arahkan bahwa ada nilai-nilai kebajikan di kesepakatan sekolah yang sudah disepakati antara guru, siswa, bahkan dengan orang tua. Kita lanjut. Ya. Jadi ini garis besarnya sebenarnya disiplin positif itu apa yang kerangkanya apa saja di sini sebenarnya. Ya. Ada teori kontrol, ada teori motivasi, ada 5 posisi kontrol, ada 5 kebutuhan dasar manusia ini yang semua mengarah atau bisa mewujudkan sebuah disiplin positif, kepatuhan yang muncul dari dalam diri, bukan karena tekanan paksaan dari luar. Disiplin positif menjadi cita-cita kita semua tentunya untuk siswa kita bisa muncul disiplin positif. Kita lanjut ke
topik yang kedua ini, teori motivasi, hukum, hukuman dan penghargaan. Ada restitusi. Ini di sini sifatnya membacakan. Saya membacakan bahwa teori motivasi perilaku manusia ini ternyata ada 3 motivasi nih. Kita bisa mungkin bisa kembalikan ke diri kita masuk ke motivasi yang mana nih ketika kita melakukan sesuatu, atau perilaku kita ini didasari oleh motivasi yang mana. Nah, yang pertama, bisa jadi motivasi itu muncul karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu ya. Mungkin nggak ya perilaku kita karena ini menghindari ketidaknyamanan ya. Mudah-mudahan kan di ruang pertemuan ini bukan karena untuk menghindari ketidaknyamanan ya. Dengan dari komentar atau mungkin teguran dari atasan, ya harapannya begitu ya. Hanya sebatas untuk menghindari ketidaknyamanan. Tapi bisa jadi seperti itu kejadiannya, gitu. Bisa jadi. Atau untuk mendapatkan imbalannya, seperti itu. Bisa jadi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi. Kita melakukan sesuatu karena berharap akan ada imbalan. Nah, yang ketiga ini mudah-mudahan ya karena ingin menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, mengikuti nilai-nilai kebajikan yang kita yakini kebenarannya di dalam diri kita, sehingga muncullah adanya motivasi internal, motivasi yang ada dalam diri kita, yang kita melakukan sesuatu memang bukan karena paksaan, bukan karena tekanan dari luar. Nah, ada yang motivasi eksternal dan ya, ini ada di poin 1 dan poin 2 ini, perilaku manusia. Baik, lanjut. Ini sekilas-kilas. Nanti mudah-mudahan waktunya cukup untuk dengan bermain peran ya. Nah, merdeka. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Ini kalau kita pahami bagaimana ini ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah ya. Jadi karena memang sudah muncul dari dalam diri sendiri gitu ya, ada motivasi internal, nggak perlu diperintah, sudah jalannya. Harapannya seperti itu, arahnya kita mengharapkan murid-murid kita ini dia patuh, memang muncul dari dalam diri si murid itu sendiri, dari siswa itu sendiri, tanpa harus ada paksaan dari pihak lain. Nah, harapannya sampai ke sana gitu. Ya, kalau saat ini mungkin ya berapa persen ya? Lebih banyak yang karena paksaan atau yang lebih banyak karena motivasi eksternal atau internal ya. Kalau lebih banyak faktor motivasi eksternal, nah itulah PR kita, pekerjaan kita. Itu. Cakap juga membuat memerintah diri sendiri ya. Cakap punya kompetensi memerintah diri sendiri untuk meyakini nilai-nilai kebajikan yang sudah tertanam dalam diri kita atau diri murid itu sendiri. Baik, nah ini dia, dihukum oleh penghargaan. Nah, ini kadang-kadang berbeda dengan pemahaman kita ya. Dihukum oleh penghargaan. Ternyata Alfikon ini dalam melakukan atau atau temuan ilmiahnya dihukum oleh penghargaan. Ternyata dengan penghargaan itu bisa jadi justru menjadi hukuman begitu ya. Ya. Ini. Secara garis besar begini. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, ada penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Mungkin kalau boleh saya coba. Dan itu ternyata hukuman kalau versinya Alfikon ya. Kita lihat satu persatu apa alasannya. Pengaruh jangka panjang dan jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Nah, itu efektifnya cuma jangka pendek.
berarti jangka panjangnya nggak efektif. Hari ini saya mungkin siswa dikasih apa misalnya, dikasih hadiah, nah ya langsung akhirnya mengikuti, tapi nggak bisa jangka panjang hasilnya. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Nah, kalau sudah nggak dikasih penghargaan, dia nggak ada motivasi lagi. Nah, ini yang dilihat oleh Kohn ya, melihat perilaku manusia. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Ya, sebenarnya kita punya tindakan baik, tapi kita tidak menyadari karena adanya penghargaan tadinya. Kemudian apa alasannya penghargaan itu tidak efektif? Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Gitu ya. Hanya jika Anda melakukan hal ini, baru mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha keras sebelumnya. Tuh, tidak efektifnya begitu. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Nah, kalau berhenti penghargaannya, berarti nggak ada kepatuhan ya, nggak termotivasi lagi, jadi tidak efektif. Orang berusaha berhenti merokok atau orang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberi penghargaan, hampir pasti tidak berhasil. Ya. Kalau nggak dikasih penghargaan, ya akhirnya nggak diet gitu kan, nggak berhasil. Atau bahkan penghargaan merusak hubungan. Alasannya apa? Ini ada 3. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Itu temuannya seperti itu ya menurut Kohn. Bisa saja merusak hubungan. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Nah ini, jadi merusak hubungan lagi. Atau penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan ternyata bisa menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Ini kalimatnya semuanya tanpa penjelasan pun bisa kita cerna ya. Kemudian penghargaan ya, mengurangi ketepatannya. Ini kita lewati saja, nanti bisa dibaca-baca saja supaya lebih efektif ya. Penghargaan menurunkan kualitas juga, atau penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Baik. Atau ini penghargaan itu menghukum. Nah, ini versinya Kohn ya. Bisa kita yakini, bisa tidak ya, tapi saya meyakini ini bagian dari cek. Ya, suaranya tadi ternyata nggak nyampe di belakang. Penghargaan menghukum nih. Ini Alfikon lagi ya, bukan Bu Meidah. Alfikon yang menyampaikan. Penghargaan menghukum, mereka tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking ya. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Mungkin ya yang biasa merasa dapat ranking waktu sekolah itu, kalau sudah dapat ranking 1 bahagia, ketika jatuh jadi ranking 3 itu sakitnya luar biasa itu. Ternyata mungkin itu yang dilihat oleh Alfikon. Ternyata penghargaan itu menghukum. Memberikan penghargaan dalam hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Atau karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Nah ini dia. Lagi-lagi ini motivasi
dari dalam diri atau yang kita sebut dengan motivasi intrinsik. Nih, saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa dia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya adalah sudah merupakan sebuah penghargaan. Nah itu, sebuah penghargaan. Sama seperti kita sendiri ya, kalau sudah bisa melaksanakan tugas, menyelesaikan tugas itu sudah sebagai sebuah penghargaan karena sudah selesai. Merasa ada sesuatu yang sudah kita selesaikan. Baik, kita langsung ke berikutnya karena slide-nya ini luar biasa panjang. Nah, bagaimana kita memberikan apresiasi? Pasti itu yang jadi pertanyaan ke murid. Bagaimana kita bisa memberikan apresiasi ke murid kita, ke siswa kita? Ya, ada. Ya, ini dia. Dengan kata-kata ini sudah cukup ya. Ini. Ya. Dengan kata-kata ini sudah menjadi bagian dari apresiasi kebajikan yang kita berikan pada murid. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Sudah memberikan apresiasi kebajikannya. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ini sudah apresiasi. Sudah semacam pengakuan. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini sudah sebuah pengakuan ya. Jadi murah meriah ya Bapak Ibu ya. Memberikan apresiasi murah meriah, tidak harus berikan iming-iming benda hadiah. Ini justru yang lebih memberikan atau akan memunculkan motivasi intrinsik atau motivasi yang ada di dalam diri seorang murid. Nah, ini apa perbedaannya? Apa perbedaannya hukuman dengan konsekuensi? Baik, di sini. Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Jadi informasi ini disadur dari Diane Goshen. Restitusi Diane Goshen ya. Kita simak satu-satu. Hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati, untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak akan membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman lebih ada paksaan. Konsekuensi, ada stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman akhirnya memberikan konsep diri yang buruk. Konsekuensi, konsep diri yang baik. Kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman akan memunculkan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dicabut, tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Coba kita lihat slide berikutnya. Terbaca ya Bapak Ibu sampai di situ. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi ya? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Ya. Pas ya.
Ternyata pas. Nah, apa itu restitusi? Ini yang terakhir. Restitusi itu bisa diartikan memperbaiki kesalahan ya, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus perlakukan orang lain. Dari Gosen ya, Dayan Gosen. Restitusi. Ini nanti bisa dibaca masing-masing ya. Kalau hukuman sesuatu yang harus menyakitkan tadi sudah, tidak nyaman dalam jangka panjang, korban mendapatkan keadilan, murid anak akan tersakiti. Ini kita lanjut ke ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi tadi bisa diartikan cara untuk memperbaiki kesalahan murid ya, yang harapannya murid bisa menjadi lebih bertanggung jawab. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, lanjut ke topik berikutnya tentang keyakinan kelas. Apa saja tentang keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini ya jawabnya ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Ya, waktu itu. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang nantinya bisa lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Itu alasannya ya. Kenapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan? Gitu. Ya, ini mana yang merupakan keyakinan kelas? Ini ya, mungkin di setiap kelas Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas, baik guru mapel pun bisa, wali kelas juga bisa, bahkan kita sendiri di komunitas ini bisa saja buat peraturan-peraturan ya, gitu kan. Kemudian nanti akhirnya mengerucut menjadi sebuah keyakinan kelas. Nanti kita demonstrasikan kalau waktunya cukup ya. Ini kalau bentuknya peraturan, bagaimana kalau keyakinan? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, ini peraturan nih. Nanti bagaimana dengan bentuk keyakinan kelas? Dengan bentuk keyakinan atau kalimatnya seperti apa kalau keyakinan itu? Kalau kita kembalikan ke nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas itu lebih mengarah ke nilai-nilai kebajikan. Ya, kalimatnya seperti itu. Nah, tolong nih. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Keyakinan kelasnya bagaimana? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Nih. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, berkomitmen. Ya, kalau kita meyakini ada nilai-nilai kebajikan, harapannya muncullah motivasi intrinsik atau motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri.
tidak karena paksaan. Nah, ini dia langsung ke materi keempat. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sini akan kita fokus di kebutuhan dasar manusia. Ini bisa terbaca ya Bapak Ibu. Ada kemungkinan siswa-siswa kita, murid-murid kita melakukan sesuatu, ada saja karena kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Bisa saja karena kasih sayang dan rasa diterima ini tidak terpenuhi. Ya. Atau penguasaan, bisa saja terjadi seperti itu. Karena tidak terpenuhi penguasaan, ya biasanya karena ingin diakui dan itu tidak terpenuhi kebutuhannya. Nah, bisa saja muncullah karakter, perilaku murid kita yang sering kita jumpai dalam keseharian di sekolah kita. Atau kesenangan, hobinya, karena tidak terpenuhi bisa saja muncullah perilaku-perilaku yang tidak kita inginkan. Ada kebebasan. Kebebasan karena hanya pilihannya cuma satu sehingga ingin mempunyai pilihan yang lain, muncullah perilaku-perilaku yang kadang tidak, perilaku yang tidak kita inginkan. Kebutuhan dasar manusia, kemungkinannya itu. Dan 5 posisi kontrol, kita bisa menggali kembali posisi kontrol kita ini ada di mana sih? Secara teorinya ada 5 posisi. Kita bisa melihat posisi kita seperti apa. Kita langsung ke video ini, mudah-mudahan bisa putar ya. Kita akan membahas kembali posisi kontrol yang digunakan oleh dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat masalah bersama, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir di waktu di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini yang kita mendapatkan lagi. Saya harus Kenapa? Kamu orang ibu berani-beraninya jawab sudah terlambat masih berani jawab pula. Ini tuh bagus. Sekarang pemilih lapangan basket 5 kali sekalian biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum menyakiti dan menyebut. Hukuman bisa berupa psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyerang. Merasa bersalah. Kamu kenapa terlalu lagi, nak? Ya Tuhan, Karen. Kamu senang ya bikin musuh saya, Ren? Kalau kamu nanti ini jadi bisa kali
kemarin. Kamu suka ya kalau ibu guru kamu sekolah. Terus sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Kita selesai kelompok loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan diusaha lagi ya Kak ya. Ibu tidak akan apa-apa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuhan kalau ibu terjebak sekolah. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika murid mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Iya lagi. Wah, ini masa kata-kata. Wah, sudah jam berapa ini Nak? Siapa ini? Saya. Kamu kan panjang. Kok lambat sih? Iya Bu, saya memang tahu tadi. Jadi yang usaha kencang tetap manajemen yang menunggu. Ya sudah saya nanti ya kalau ya lebih kencang lagi ya. Biar gak keluar anak lagi. Sedikit senang ibu. Beriman. Bisa? Bisa Bu. Ya sudah sama sekolah. Udah sih urusan absen kamu. Kamu ini ada tes aja. Berbicara dengan ada suara sehingga menjadi suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu ingat, karena ini masih dengan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dalam murid kepada orang tertentu. Di sini, bermaksudnya, sehingga lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun mereka kepada orang lain tentu saja. Memantau semua itu. Iya lagi. Bu, Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, kita harus di sekolah yang Bu. iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Lalu sudah tahu konsekuensinya jika terlambat aja. Paham Bu, saya harus tinggal kelas, harus jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang nyata dan cenderung formal. Manajer. Iya lagi. Iya lagi. Berapa kali? Maaf Bu. Maaf Bu.
Saya terlambat. Ya, sekolah maksudnya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya? Maaf Bu, saya lupa soal semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang kamu tinggalkan? Ada diri sendiri dan orang lain itu Bu. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Hanya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keluarga ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keluarga ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyediakan alam saya Bu. Baik, kalau kalian mau menyerahkan di rumah, ada orang yang sudah tidak bisa bantu mengingatkannya. Ada Bu. Saya, Aima. Ada lagi selain kain. Selain Aima, ada ibu saya. Baik, jadi yang menginginkan namanya adalah Aima dan teman-temannya. Kira-kira akan belajar alam kemarin? Setelah pulang sekolah, akan sudah saya lakukan. Baik, jadi kalian akan saya alami untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan anaknya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan kemarin agar tidak terulang lagi. Tidak ada Bu. Baik, Maya. Terima kasih untuk bersama kami. Sekarang mau kembali ke kelas belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memimpin murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsipnya? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ini untuk setiap murid. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan perhatian yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik itu tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya Bapak Ibu, jadi tadi kalau kita simak sebenarnya satu titik yang bisa kita simpulkan dari 5 posisi tadi, posisi 1 sampai posisi 4 nanti akan menghasilkan motivasi eksternal, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian posisi yang kelima yaitu posisi manajer akan menghasilkan motivasi internal. Ya, kita tinggal pilih lah mana yang akan kita capai. Ingin mendapatkan siswa dengan motivasi internal atau eksternal? Silakan posisikan kita saat kita mendampingi siswa kita. Gitu. Baik, ini tadi sebenarnya penjelasannya, tapi sudah lebih jelas dengan paparan di video. Ini tadi sudah ya. Sekarang segitiga restitusi ini bisa kita praktekkan. Segitiga restitusi ada di Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan
membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi kemudian adalah pendidikan dari dosen berdasarkan pada teori kontrol Indonesia. Sebetulnya restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat murid posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah asisten prinsip. Sehingga pengalaman yang dikembangkan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan akhirnya meningkatkan ekonomi. Proses dialog ini terdiri dari tiga langkah yang digambarkan pada tiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan dosa. Dan sisi yang ketiga adalah mencairkan keyakinan. Ini dan Bapak Guru berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Pak, kembali, masa aku bisa dari waktu apa? Ya aku mana? Aku dari kayaknya di kelas. Kembali. Oh begitu. Ya pasti kamu yang besar. Bapak juga sama, kami ada yang lebih bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya cuma dari Eva apa? Kembali. Saya tidak bekerja dengan yang lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena sekolah lakukan. Iya, saya biasa aja Pak. Ya saya tidak dilihat. Saya di depan mana? Ya pastinya mempertahankan dari itu sesuatu yang tidak. Kemudian menjadi tidak berbicara menjadi materi. Iya Pak. Tentu saya berbicara dan saya yang berbicara. Dan saya aku tidak dilihat. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih pertahanan besar. Kamu memilih tidak berbuat lebih parah. Nah, sekarang coba kita lihat tindakan kamu yang mengatakan keras. Tindakan kamu itu tidak sesuai dengan keyakinan keras atau prinsip kamu tidak? Enggak Pak. Sampai Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya mau menjadi orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak mengingat itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting bagi kamu. Yakin nggak Pak? Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu diperhatikan. Kemudian kita selamatkan. Ya, saya bisa mengakui mengenai diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, kemudian mau apa gitu. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Jadi ya Pak, Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? saya menjadi orang yang bertanggung jawab ya Pak. Dan menjadi apa? Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Dan yang kedua, bangga dan sabar dengan diri. Baiklah kalau begitu. Yang kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini adalah pembelajaran. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama,
menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi utama dari segitiga ini adalah menggeser identitas milik dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertindak waktu yang tidak panas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita memilikinya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. Satu, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Dua, manusia tidak ada yang sempurna. Tiga, kita bisa memperbaiki masalah ini. Empat, saya tidak menanyakan kesalahan. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. Lima, apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk mengisi ini? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku budaya memiliki suatu pilihan sendiri. Murid yang telah memahami diri dan akan bergeser dari pemikiran stimulus sistem menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku ini, memahami dan mengakui kebutuhan berpikir dalam memperbaiki diri dan mengambil risiko. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau menunjukkan, sehingga dapat mengembalikan diri pada posisi positif. Satu, kamu bisa saja bertindak lebih berbahaya dari ini. Dua, aku bisa melakukannya tanpa suatu yang sangat penting. Tiga, kamu melakukannya karena memperhatikan sesuatu yang penting bagimu. Empat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menggunakan keyakinan. Dari kontrol mengatakan bahwa pada dasarnya kita verifikasi secara prinsip. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap memberikan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Dan pemikiran yang telah digeser ini menjadi orang yang bijak. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat memberikan keyakinan-keyakinan yang ambil. Satu, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Dua, nilai apa yang telah kita sepakati? Tiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal? Empat, dalam menerapkan segitiga eksekusi, perlu diperhatikan beberapa hal. Satu, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan perilaku yang tidak salah atau individu. Dua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Tiga, mencari masalah sebisa mungkin dalam saat atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Empat, usaha perlu ada usaha kembalikan dan pihak yang membuat kesalahan. Lima, waktu perlu dilihat sebagai waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Apakah kamu mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah? Dengan memahami sempit penerapan segitiga eksekusi, diharapkan diri dapat menempatkan posisinya sebagai manajer dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan dapat membuat murid menjadi percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, beberapa guru tidak mengikuti segitiga tahapan dalam segitiga eksekusi bergantung pada ringan-ringannya suatu perbuatan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berlebihan. Bahkan bisa segera menanyakan apa yang kita sampaikan. Bila menjalankan segitiga eksekusi,
Bagaimana juga pertanyaan-pertanyaan diharapkan dari menjadi kuat secara pribadi dalam meningkatkan pasangan agar dapat menyelesaikan permasalahan sendiri semakin percaya diri, mandiri dan bermata. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu hebat. Baik Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita simpulkan ketika murid kita sedang mengalami masalah atau sedang memiliki perilaku yang tidak kita harapkan, kalau pendapatnya Diane Gesen lebih efektif menggunakan segitiga restitusi. Ada tiga tahapan begitu yang bisa kita lalui, dan itu kalimatnya juga sudah diatur. Tahapan pertama, menstabilkan identitasnya distabilkan dulu. Ketika murid kita sedang atau setelah melakukan kesalahan, pasti kondisi diri tidak stabil ya, maka di tahap awal distabilkan dulu. Tadi sudah diperagakan bagaimana menerapkan segitiga restitusi, dan kalimat-kalimatnya bisa kita gunakan ya. Kita gunakan kalimat-kalimat ini karena memang ya ini udah bagian dari penelitian begitu ya. Bagian penelitian dengan menggunakan kalimat-kalimat ini akan menghasilkan murid yang memiliki motivasi intrinsik dalam melaksanakan kepatuhan atau kedisiplinan. Begitu. Menstabilkan identitas. Kalimatnya sudah dibuat ini. Misalnya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga bisa saja dulu pernah salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini nih kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan di tahap awal untuk menstabilkan identitas. Baik, kemudian pada validasi kebutuhan. Ya, ada kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan ini untuk memvalidasi. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Ini kalimat yang bisa kita gunakan. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik? Nah, untuk tahap kedua, nah yang terakhir di tahap menanyakan keyakinan, ada kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan di sini. Apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Nah, kita kembalikan ke nilai atau keyakinan kelas yang sudah dibuat. Saling menghormati misalnya, keyakinan kelas yang sudah dibuat, saling menghargai. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Baik, jadi kalimat-kalimat ini bisa kita manfaatkan, kita gunakan. Kalau dari persepsi saya, ini bagian dari hasil sebuah penelitian yang kalimat-kalimat ini akan lebih efektif kalau kita gunakan begitu, untuk menangani siswa kita atau murid kita ketika melakukan sebuah kesalahan. Nah, ada intervensi juga nih, 30 detik terakhir. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apakah yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk memulai? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa?
Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa membantu kamu agar dapat segera memulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu berlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Jadi kalimat-kalimat yang ada ini bisa kita manfaatkan untuk kita gunakan, untuk kita terapkan dengan menggunakan segitiga restitusi ketika murid-murid kita mengalami atau melakukan kesalahan. Harapannya bisa memunculkan motivasi intrinsik dalam kedisiplinan atau kepatuhan seperti yang disampaikan oleh Diane Gossen dalam penelitiannya. Ya, tindak lanjutnya, kalau boleh saya menyimpulkan, dalam penerapan budaya positif kita harus menumbuhkan lingkungan yang positif, memahami kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan seorang murid pada saat mereka berperilaku tidak pantas dan tidak sesuai apa yang kita harapkan, dengan tidak hanya melakukan hukuman yang mungkin saja memberikan efek dan dampak yang tidak baik pada perkembangan emosi peserta didik. Kita juga saat melakukan penerapan budaya positif perlu mengeksplorasi suatu posisi dalam penerapan disiplin yang dinamakan control manager, serta bagaimana seorang manajer menjalankan pendidikan disiplin yang dinamakan restitusi. Disiplin positif bertujuan untuk bekerja sama dengan siswa, tidak menentang mereka. Penekanannya adalah membangun kekuatan peserta didik daripada mengkritik kelemahan mereka dan menggunakan penguatan positif untuk mempromosikan perilaku yang baik. Hal ini memberikan siswi pedoman yang jelas untuk perilaku apa yang dapat diterima dan kemudian mendukung mereka ketika mereka belajar untuk mematuhi pedoman. Bagaimana membangun? Guru harus bekerja sama dengan kepala sekolah serta orang tua, yaitu dengan sebagai guru harus memiliki peran kunci dalam pengembangan disiplin positif dengan menciptakan ruang kelas yang berpusat pada peserta didik, melibatkan dan bekerja sama dengan orang tua dalam penerapan disiplin positif. Kepala sekolah harus memastikan para guru dan staf mendapatkan dukungan dalam menerapkan disiplin positif di sekolah, serta mendukung dan mengawasi keterlibatan orang tua dalam menerapkan disiplin positif. Orang tua menciptakan suasana rumah yang aman dan nyaman sehingga dapat menerapkan disiplin positif yang konsisten dan berpartisipasi dalam pertemuan sekolah dan memiliki hubungan baik dengan guru untuk mendukung pendekatan disiplin positif. Guru harus sebagai manajer dalam menerapkan budaya positif di sekolah sehingga tercipta budaya positif yang menjadikan seluruh siswa mempunyai kebiasaan baik tanpa adanya tekanan dan ancaman yang diberikan. Tetapi mereka menyadari akan nilai-nilai positif yang diraih dengan melakukan hal-hal yang baik tersebut dengan melakukan kesepakatan kelas yang telah disetujui bersama. Ya, apakah kira-kira kalau kita bermain peran penerapan segitiga restitusi setuju nggak kira-kira bermain peran dengan penerapan segitiga restitusi? Mudah-mudahan 5 menit cukup ya. Ada yang menjadi guru dan ada yang menjadi tinggal 10 menit lagi ya. Barangkali ada yang bisa mempraktekkan lah ya, mempraktekkan dalam waktu 5 menit. Ya, dialognya ada. Nah, ada yang sebagai murid, ada yang sebagai guru. Nah, ada sebagai guru, ini sebagai murid. Ya, ini ada guru bahasa Indonesia nih. Sebagai murid boleh. Ada sebagai guru. Dari sini bersedia. Ada yang sebagai guru. Nah, samping kanan sebagai murid. Kasusnya mengambil kasus yang sama, nanti mana yang cepat bisa ditangkap itu yang bisa kita praktekkan. Murid, ada yang sebagai murid. Apa Budi guru? Atau
Kepala dinas itu ada. Kepala dinas belum ada, Pak. Bisa jangan kepala dinas kan dengan anak buahnya. Dengan ini sebagai guru. Kenapa saya jadi guru, Bu? Bapak pasangannya sama Pak Agus. Nah. Atau mungkin ada yang sebagai guru, Pak Adab sebagai murid. Atau mungkin Pak Budi sebagai murid ya. Mungkin bisa dipelajari. Ini kasusnya tentang apa ini? Ya, jadi kasusnya seputar siswa ini sering izin ke toilet ketika jam pembelajaran. Ya, padahal sebenarnya dia ke toilet itu bukan mau buang hajat ya, tapi ternyata ada apa namanya, memang punya kebiasaan seperti itu dan ingin direstitusi. Artinya ingin untuk memperbaiki kekeliruannya, kesalahannya dengan menerapkan kita sebagai guru prinsip restitusi. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang sudah siap berperan sebagai guru dan sebagai siswa sesuai dengan yang sudah dibagikan tadi perannya. Kasusnya murid sering izin ke toilet. Di sini guru sama murid. Ada guru, ada murid, ada wali kelas. Ya, wali kelas di sini maksudnya guru ya. Pasti guru matematikanya satu, wali kelasnya satu, siswanya satu, 2 orang teman. Di sini bermain perannya itu sudah langsung ke bagaimana dia seorang guru merestitusi murid yang tadi memiliki kesalahan, sering izin ke toilet berkali-kali, gimana restitusinya? Ya, guru, wali kelas dan Bita dengan siapa jadi bidang, siapa jadi wali kelas. Ini guru. Saya wali guru. gimana Bu Mai mempraktekkan? Yuk jadi guru ya Bu ya. Ya, jadi guru, yang jadi muridnya siapa di sini? Bu Ari ya jadi muridnya ya. Oh, Bu Haji. Ya, Bu Haji. Kita siapkan kursi di depan gitu. Oh iya, silahkan. Tapi dilaporkan dalam ini. Ya, muridnya namanya Bita, gurunya namanya Guru matematika wali kelasnya tidak ada namanya, Bu. Ini guru matematika. ya pokoknya yang jelas ada guru mau merestitusi murid yang tadi melakukan kesalahan gitu. Kira-kira prakteknya seperti apa restitusinya? Dengan 3 tahapan tadi, menstabilkan, validasi, dan menanyakan keyakinan. Gimana Pak Bibi sebagai guru gitu ya? Oh, sebagai guru, sebagai murid. Ada yang mau sebagai murid nih? Mana guru? Oh iya, siap. Saya bicarakan, saya muridnya, Pak. Saya lah muridku. Saya kan Oke, kita siapkan kursinya. jangan pilih siswa. Tidak masa kalau jadi kamar saya mau jadi murid. Baik, di sini boleh posisi untuk udah langsung. Oh, tepuk tangan dulu kali semangat. Oh iya, gitu. Oh iyalah.
Bapak mungkin mau model duduk atau berdiri? Biasanya lebih kalau kita mendampingi siswa kan duduk ya. Kalau berdiri capek nanti. Di sini mungkin guru atau di sini guru, situ siswa. Katanya dipanggil sama wali kelasnya. Abi duduk. Keluar dulu belum datang. Oke, siap. Itu masih. Reza masih keluar menunggu. Datang Pak Matematika Berarti lapor. ini ada kunci. Belum. Guru matematikanya belum lapor. Yang jadi melapor ke wali kelas. Kita dulu melapor. Selain itu ke kelas dulu. Kamu yang melapor ke guru matematika. Atau intinya langsung ke ini aja, langsung ke restitusi aja. Tahapan gitu. Langsung guru stabilkan, validasi sampai ke menanyakan keyakinan. Ya, siap. Oke, kita mulai Bapak Ibu ya. Ya, masih. Keluar bajunya kan dari WC kan? Keluar bajunya kan dari WC. Silakan dulu. Jadi saudara Bintang ini otak dengan informasi kalau saudara Bintang ini sering ke WC dari keluarga dan rumah. Orang di WC yang pertama awal kita menjadi mungkin ada resiko yang kurang terkenal yang akhirnya menggunakan. Jadi kalau ini masih dari sebuah solusi itu supaya bisa berbenah pertama itu proses dalam hal memang praktis atau gimana? Pak, saya ke WSD itu saya pertama saya bersyukur Pak, saya bisa kecil, bisa murah. Tapi saya sering ke WSD ini bukan karena saya sengaja Pak. Ada alasan Pak. Nah, saat ini saya lagi sakit sendiri Pak, jadi nggak bisa setiap saat diam di kelas, dan saya harus WSD seperti itu Pak. Tapi anak-anak itu sudah pernah memeriksa dokter Belum Pak, belum? malu Pak. Bukan. Karena kan dokter lihat bagian itu Pak. Karena ini bukan alasan lain bahwa anak ini tinggal kertas karena alasan lain. Enggak Pak, cuma teman-teman aja kadang tertawa kalau saya sering di luar. Pernah itu sebelumnya ini keluar tapi kembali lagi kan? Iya, kembali lagi ke kelas Pak. Maksudnya kan langsung penerapan gitu ya. Iya, dia bolak-balik. Ya, alasannya itu cuman ya kan. Oh, jadi anda ini sering masih anak-anak itu bisa mungkin apakah tindakannya anak-anak itu sering keluar masuk dengan keyakinan yang dibuat di kelas, kesepakatan kelas. Aturan yang Aturan yang disepakati kalau jawab aja nanti aja Pak. kalau itu boleh yang begini Pak. Jadi Tapi sering. Ya makanya sebelum itu jadi saya sering keluar. karena sering keluar masuk, misalkan kira-kira anak-anak apa yang perlu diperbaiki, anak-anak di bawah itu diperbaiki kira-kira supaya tidak sering. Misalnya orang mau berobat, bapak Iya Pak. buat kamu, ya. Ya kayak berbagai cepat sembuh. Dan lalu setelah itu masih kira-kira masa di luar saja, artinya berobat
menyenangkan kalau membosankan. Oh, berarti adalah sebenarnya. Nah, sekarang kalau misalkan berubah, siapa yang bisa menang berubah? Apa ada namanya? Nah, siapa yang bisa menang berubah? Kalau siapa ya? Yang awal juga. Di rumah siapa yang biasa? Di rumah yang ada di bawah. Oh, iya. Nah, jadi terima kasih dari Bapak dari nanti itu saat itu memang karena apa memang saya ya. Nah, jadi kalau harapnya itu sesuai dengan saran kelas kalau masuk di sini ini berobat ya. Nah, ya. Jadi apa nanti tindakannya Ini berubah. berobat. Oke, terima kasih. Sekian. Oke, terima kasih. Karena kata kami ada dalam protokol kita Jangan serius. Terima kasih Ibu. Ya, ya. Betul kan? Betul kan? Keluar dari schedule. Iya, Saya mau jadi siswanya. ya skenario-nya tadi agak ya. Tapi yang jelas kita sudah menemukan bagaimana kita mendampingi anak-anak kita ketika mereka melakukan kesalahan-kesalahan dengan menggunakan segitiga restitusi yang kalimat-kalimatnya sudah dipersiapkan. Kita tinggal menggunakan kalimat itu di 3 tahapan: menstabilkan identitas, validitas kebutuhan, sampai dengan menanyakan keyakinan. Nah, baik Bapak Ibu, sampai di sini mungkin waktu kita sebenarnya sudah lebih dari ini ya, 4 menit dari yang kita rencanakan. Memang sebenarnya tidak cukup waktunya ya untuk membahas budaya positif yang terkait dengan topik-topik yang mungkin sangat luas. Yang terpenting di sini mungkin terakhir boleh saya ingin melihat refleksi yang bisa diungkapkan. Mungkin boleh perwakilan dari Bapak Ibu. Untuk nomor 1, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Adakah hal baru atau semuanya sudah lama? Ya kalau teorinya memang sudah lama ya. Tapi bisa jadi apa yang kita dapatkan hari ini ada hal-hal baru. Atau mungkin sudah pernah tahu ya. Barangkali ada yang bisa membantu untuk refleksi ini untuk pertanyaan nomor 1. Oh, Bu Haji. Untuk mengetahui masalah kalau apa yang menyebabkan yang saya dapatkan terkait dengan pertanyaan itu luar biasa ya. Saya juga akan tadi sebenarnya masalah sanksi konsekuensi dan berubah. Yang mungkin pada yang harus saya juga bahwa penghargaan itu sebenarnya tidak memberikan positif pada anak. Kemudian kalau berhubungan dengan sebagainya. Jadi ini yang saya dapatkan bahwa ada segitiga Restitusi. restitusi itu yang kita saya tahu apa yang sebenarnya apa yang dilakukan oleh nah ini adalah hal yang harus kita pada saat kita melalui zamannya 2006 kemudian 2013 kita selalu banyak menjelaskan beserta ini apa tahu apa dia seperti itu. Nah sebenarnya kemudian saya bisa mendapatkan beberapa hal bahwa menjadi dan menjadi apa yang adalah sebenarnya tidak. Baik, terima kasih atas refleksinya. Berikutnya untuk refleksi nomor 2, barangkali ada yang bisa membantu bagaimana perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini.
khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Makna disiplin. Terima kasih untuk kedua ini. Tentunya memang disiplin dan motivasi itu seperti penasaran dulu untuk mencoba motivasi intrinsik ini ada usaha untuk siswanya. Kalau mungkin untuk waktu bisa saya bagi yang lebih membuat masalah bagaimana bisa membuat siswa untuk bisa menggunakan motivasi intrinsiknya untuk bisa lebih baik lagi untuk perilakunya di dalam lingkungan sekolah. Kalau makna disiplinnya alhamdulillah ini sudah ada perubahan, tapi masih tetap butuh pendidikan, butuh arahan dari orang dulu supaya motivasi intrinsik mereka bisa muncul dari dalam diri. Terima kasih. Ya, terima kasih atas refleksinya ya. Jadi memang motivasi intrinsik ini bisa muncul, kita coba berlatih, selalu berlatih ketika kita menghadapi siswa-siswa kita terapkan dengan segitiga restitusi. Harapannya bisa muncul motivasi intrinsik atau motivasi atau dorongan yang muncul dari dalam diri. Baik, refleksi yang ketiga barangkali bisa membantu untuk menyampaikan peran among. Among ya, menuntun ya maksudnya. Istilah among yang dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Peran kita sebagai guru. Peran among, menuntun, mengemong. Kalau bahasa Jawa itu ngemong ya. Seperti yang berbeda dari Ya Bu, Iya Ibu, terima kasih atas refleksinya. Mudah-mudahan kita bisa berusaha bergeser ke control manager dan menerapkan segitiga restitusi, karena semuanya ini juga proses ya, tidak kemudian tiba-tiba mengarah ke sana, tapi kita berusaha untuk mengarah ke sana. Harapannya muncullah pribadi-pribadi dari murid yang memiliki motivasi internal atau dorongan dalam diri dalam kepatuhan. Baik, demikian Bapak Ibu pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator, kepada Bu Rohimah, dipersilahkan. Alhamdulillah dari yang berbahagia semuanya, dari pemaparan media yang sangat jelas dan mudah kami, dan semoga kita dapat menerapkan budaya berpikir apa yang kita kerjakan, proses pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas, semuanya adalah intinya berpusat pada kesertaan diri. Baiklah, demikian Bapak Ibu semuanya, saya tutup pertemuan dengan bacaan Alhamdulillah. Terima kasih dan maaf dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan satu lagi. Allah.
Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir di pertemuan ini dan lebih 10 menit.